Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para orang tua, wali murid, anak emas dan generasi emas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi menjelang siang ini kita diberikan kesehatan oleh Allah untuk sama-sama bermuajahah walaupun melalui virtual, yang mana kita berharap pertemuan-pertemuan seperti ini memberikan manfaat dan kita bisa bersinergi antara yayasan, orang tua dan guru sebagai jembatan kita berkomunikasi dan kerjasama kita mempersiapkan anak-anak kita. Ya, mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan saat ini bisa menjadi bahan diskusi, bahkan jadi acuan untuk memperhatikan lebih fokus pada aset yang sangat berharga, yaitu adalah anak-anak kita yang Masya Allah karunia yang besar yang Allah berikan kepada kita semua. Sebagai tanggung jawab kita sebagai pendidik, baik antum di rumah sebagai orang tua, kami di sekolah sebagai guru, yang mudah-mudahan dengan kebersamaan ini kita menghasilkan output yang kita harapkan. Selawat salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga beliau, kaum kerabatnya, serta sahabat-sahabatnya. Bapak dan Ibu, wali murid, anak emas yang dimuliakan oleh Allah, sengaja saya memberikan tema dari kajian tentang pendidikan ini saat ini, yaitu dengan Gen Z. Apa itu Gen Z? Gen Z atau dikenal dengan generasi Z adalah generasi yang lahir pada tahun 1995 ke atas dan seterusnya. Jadi kita awali dari situ ini generasinya. Disebut juga generasi net atau Gen Net. Ada yang menyebutnya juga Gen C. Generasi ini lahir saat internet telah berkembang pesat dalam kehidupan manusia. Mereka lahir dalam keadaan tidak mengetahui masa kehidupan tanpa internet. Jadi memang ini tahun 90-an lah kita mulai ini. Saya ingat masih semasa kuliah. Saat itu komputer sudah dianggap luar biasa, masih barang mewah. Kami dulu menulis yang paling mewah itu dengan menggunakan typewriter. Ini model pakai baterai, dan ini yang baterainya cepat habis juga. Itu yang kemudian model kayak keyboard sekarang, typewriter. Jadi kemudian generasi berikutnya, Masya Allah, mulai dikenal dengan komputer, mulai sudah ada internet yang luar biasa menurut kami saat itu, yang mana kami masih ketinggalan dengan teman-teman kami dari Eropa atau Amerika yang mereka lebih dahulu. Kita di Indonesia baru kita kenal setelah tahun 95, dan itu pun baru membuming ke seluruh dunia mereka ini Gen Z lahir dalam keadaan tidak mengetahui masa kehidupan namanya komputer dan handphone.
Dengan kata lain, generasi ini lahir pada era digital, ya, sehingga dalam kehidupan mereka selalu terkoneksi dengan dunia online. Ya. Lalu akibat selalu terkoneksi ini, ya, dengan dunia online itu, maka Gen Z ini atau generasi Z ini merupakan generasi yang benar-benar berbeda. Ya. Terputus, ya, terjadi gap, ya, dan seolah-olah tidak ada keterkaitannya perkembangan dengan generasi-generasi sebelumnya, sehingga, ya, generasi Z memiliki karakter yang jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yaitu Gen X maupun Gen Y yang belum banyak mengenal dunia internet. Ya. Lalu, ya, bagaimana perilaku Gen Z terhadap internet ini? Ada, ya, dua sisi, Bapak dan Ibu, yaitu mereka rata-rata, ya, anak-anak kita ini penasaran, ya, itu yang pertama. Yang kedua, kebebasan, ya, kebebasan. Boleh mungkin kita bahasakan, ya, negatifnya itu kebablasan, ya. Itu penasaran dalam apa, ya, yaitu mereka lebih menguasai berbagai pengetahuan, biasanya seperti itu, Bapak dan Ibu. Ya, mereka punya penasaran yang, ya, karena mereka lebih banyak menguasai itu, karena mereka punya penasaran yang tinggi terhadap internet, karena ketersediaan informasi lengkap, ya, tentang berbagai hal yang menarik, ya, yang mudah didapatkan dimanapun, ya, dan kapanpun. Dia tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Bahkan anak-anak kita ini, ya, mereka bisa berselancar, ya, selancar, berusaha untuk mengakses internet, apalagi hampir boleh dikata rumah orang saat ini mesti ada modemnya, berlangganan, ya, internet, ya, yang mana, ya, nggak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari, ya, apalagi semenjak pandemi ini, ya. Dengan demikian, sehingga mereka memiliki beberapa kelebihan dibanding dengan generasi sebelumnya. Apa kelebihan-kelebihan ini yang kita lihat ini? Lebih menguasai berbagai pengetahuan, lebih mahir dalam menggunakan teknologi digital. Coba aja perhatikan anak kita umur 2 tahun, Bapak dan Ibu, ya, mereka kasih handphone aja udah mulai deh. Mungkin masih bayi pun kita perdengarkan yang murotal Al-Quran barangkali, mereka akan tenang tidur. Nah, ini biasanya seperti itu. Begitu beranjak sedikit sudah menguasai teknologi digital, dapat melakukan berbagai pekerjaan sekaligus, ya. Kemudian lebih cepat dalam mengambil keputusan. Ya, kalau keputusan positif, baiklah. Tapi kalau keputusan negatif, ya, ini yang kita harapkan, ya, yang kita permasalahkan sini. Cenderung serba instan, maunya cepat segera, ya, mau cepat jadi dan mau cepat selesai, itu kadang-kadang. Lalu yang kedua, ini itu yang menjadi perilaku, ya, Gen Z terhadap gadget ini, itu adanya kebebasan, ya, kebebasan, karena media internet bagi mereka adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan mereka. Maka mereka menuntut adanya kebebasan dalam penggunaannya, ya. Sebagaimana mereka menuntut kebebasan untuk hidup, ya, dalam menggunakan media internet. Kebebasan yang mereka inginkan antara lain apa? Bebas memilih konten apa saja yang disukai. Nah, ini biasanya seperti itu cenderungnya. Bebas mengembangkan potensi dirinya dan bebas mengekspresikan jati dirinya, serta bebas bersosial media. Namun ini Bapak ini, walaupun bagaimanapun keadaan generasi pada zaman digital ini, mereka tetaplah manusia, lahir dalam keadaan fitrah. Itu ingat kata Rasulullah SAW, kullu mauludin, ya,
yuladu alal fitrah. Dalam kalimat lain, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidaklah setiap anak itu dilahirkan, kata Rasulullah SAW, kecuali dalam keadaan fitrah. Yang artinya keadaan suci, bersih, ibarat kertas putih. Ya. Maka apa? Orang tuanya yang mencoret abawahu, kedua orang tuanya yang mencoret-coret isi mau apa aja, yuhawidani au yunasirani au yumajisani. Ya, kedua orang tuanya ya, yang menyebabkan seseorang itu Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ya. Mereka terlahir memiliki kecenderungan pada tauhid, itu yang perlu ya kita ketahui bersama, Bu. Ya, Bapak, ya, yaitu kecenderungan kepada tauhid, ya, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang untuk pahami, yang kita harus pahami dalam hadis ini, ya, tidaklah anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, artinya bersih, putih. Ya, orang tuanya yang menyebabkan pengaruh. Ya, menjadi dia Yahudi atau berperangi Nasrani atau berperangi Majusi, itu orang tuanya. Jadi anak kita itu cenderung kepada itu, cenderung kepada tauhid ya. Samping itu dia cenderung kepada tauhid, condong kepada Islam dan menyukai kebaikan. Ya. Ada baru sebulan yang lalu, ya, Ustadz laki namanya, ya, ada mu'alaf, ya, namanya Saniatul Al-Aula namanya, Sani Al-Aula. Ini anak ya, dari non-muslim, gelisah ya, setelah mendengarkan teman-temannya habis game online, mendengarkan temannya ya, yang muslim, yang kemudian akhirnya mencari sendiri. Ya, subhanallah, ya, atas hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, anak masih di bawah umur ini ya, justru ya, diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah menjaganya, insyaallah ini. Maka saya cuma melihat peristiwa ini dari beberapa sisi, jangan naudzubillah min dzalik. Ya, ini yang kita mau bahas ya. Ya, ketika kita ini lalai terhadap ya keadaan, artinya cuek terhadap anak-anak kita, naudzubillah min dzalik. Ya. Maka bagaimana sikap orang tua terhadap Gen X ini, apa Gen Z ini? Ya. Sikap orang tua, ya, kita sebagai ya, pendidik tentunya, bapak dan ibu sekarang sebagai ya, orang yang pertama kali bertemu dengan putra-putri antum, maka harus tahu ya, bagaimana kita bersikap ini. Generasi Z ini memiliki banyak kecenderungan positif, namun di sisi lain muncul akibat yang cenderung negatif yang harus disikapi oleh orang tua yang bijaksana. Ya. Secara fitrah, ya, Gen Z itu memiliki 3 karakter, yaitu taat, pembelajar, dan berpotensi. Ya. Cuma ingat kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya surah Al-Anfal, ya, Allah mengatakan apa? Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Ketahuilah, belajarlah kalian bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Dan sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar. Artinya apa? Ini cobaan buat kita. Kita peduli tidak sama anak kita yang mempunyai tadi ya beberapa kelebihan, cenderung kepada yang positif sebenarnya. Nah, jangan nanti disalahkan ketika anak kita menjadi pembangkang, penentang, ya, malas, ya, atau ya, seluruh sifat
negatif itu tidak lepas dari kita sebagai orang tua. Ya. Maka apa? Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, wala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum innama yuridullah ayu'adzibahum fid dunya ayu'adzibahum biha fid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Dan janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Artinya apa? Kadang-kadang kita ini, para orang tua ini biasanya ini senang kalau anaknya anteng, khusyuk dengan gadgetnya. Nggak tahu dia berselancar kemana, nggak tahu dia ngapain dia. Ya, ngapain dia. Ini kadang-kadang yang penting dia anteng di rumah, ya. Dia tidak ada aktivitas. Ini bahaya nih, orang tua yang seperti ini cenderung ya cuek ya. Dia tidak memperhatikan. Ini bahaya Bapak dan Ibu. Ini bukan kesalahan pada anak semata, akan tapi juga kesalahan ya kita sebagai pendidik. Maka kita mohon maaf nih kalau di budaya kami, di sekolah kami itu para guru sangat ikut campur dengan perkembangan murid-murid kami. Makanya mohon maaf Bapak dan Ibu, mungkin sekali waktu Bapak dan Ibu dipanggil ya ke sekolah, jangan merasa menjadi orang tersalah atau tertuduh. Enggak, kami ingin bekerja sama ya, kami ingin ya aset bangsa dan agama ini yaitu bermanfaat di kemudian ini. Kami ingin menjadi generasi yang unggul. Maka di sini berdasarkan firman Allah, jangan kita ini tenang-tenang aja. Harus tuh. Ya, innama yuridullah ayu'adzibahum biha fid dunya. Ya, sesungguhnya Allah akan mengadab mereka di dunia dengan harta dan anak-anak itu. Wa tazhaqa anfusahum wa hum kafirun. Ya, dan kita khawatir ini ya, melayang nyawa mereka, naudzubillah min dzalik. Kalau anak kita tanpa ya perhatian kita lepas kontrol, siapa yang menyesal? Siapa yang akan ya sedih, menangis kecuali kita? Nggak ada lagi. Allah yang sudah memberikan peringatan ini Bapak dan Ibu. Makanya apa yang dibimbing oleh Allah dan Rasulnya ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat yang lain surah Munafikun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian melalaikan ya, atau dilalaikan atau melalaikan oleh harta kalian dan anak-anakmu. Dan dzikrillah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Anak kita ini ya nggak boleh lepas kontrol dari kita. Jadi kita harus mengarahkannya. Nah, sudah berapa lama kamu di gadget itu? Kan sudah selesai. Gurunya mengajar, sini mana? Ya, walaupun barangkali kita memberikan secara khusus untuk ya mereka ya sekolah online, tapi kita harus tetap mengontrolnya karena anak-anak kita ini bukan usia yang arus, yang sudah mengerti ya bagaimana memanfaatkan ya barang yang mirip seperti pisau. Gadget itu mirip seperti pisau. Ya, benar dia menggunakannya pisau ini dia ya, untuk memotong yang bermanfaat. Keliru dia menggunakannya, maka dia akan melukai dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Ini bukan hanya fisik, akan tapi otak. Kata Allah, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kalau seandainya mereka tetap ya cuek,
tidak memperhatikan seperti ini, di peringatan-peringatan ini, dia akan rugi sendiri. Ya, dan jangan menyalahkan siapa kecuali dirinya. Bapak dan ibu, yang kemudian kita ajak. Apa yang dijelaskan oleh para pakar pendidik sini? Ya, bagaimana orang tua harus bijak dalam pendidikan. Secara fitrah, Gen Z memiliki 3 karakter tadi, yaitu taat, pembelajar, dan berpotensi dia melakukan macam-macam. Agar karakter tersebut tumbuh indah di dunia digital yang tidak bisa kita hindari sekarang ini, maka orang tua hendaknya memberikan kepercayaan kepada mereka berupa pengakuan terhadap jati diri Gen Z ini, dan kemudian membimbing mereka dalam kebersamaan terhadap aktivitas mereka ini, yaitu kecenderungan positif yang tadi kita ini, dan ada cenderung negatif harus disikapi oleh orang tua yang secara bijak ini. Bagaimana menumbuhkan karakter Gen Z ini? Yaitu pertama menumbuhkan karakter keimanan, dan diingatkan anak diberikan kepercayaan. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, serta barangkali para pendidik yang lainnya, itu kitanya pun harus belajar. Tidak bisa lepas kita dari mencari informasi. Karena kata pepatah, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang kehilangan sesuatu, dia tidak akan bisa memberi. Antum sebagai pendidik di rumah, antum harus belajar juga mengupdate serta mengupgrade, cari informasi terupdate terkini. Karena dunia begitu cepat, sementara mereka perusak, generasi ini begitu masif, untuk memberikan program-program yang memperdaya daripada anak-anak kita. Bahkan kita sendiri kan anak terperdaya, banyak buang waktu. Maka di sini, teman-teman sekalian, antum sebagai pendidik harus punya perhatian seperti itu. Bagaimana menanamkan karakter keimanan kepada anak-anak kita. Yaitu kita terus belajar. Ingat silakan kalian mau jadi apa saja, kamu mau jadi apa saja, ayah dan ibu dan bunda itu akan dukung kamu. Tapi ingat, kita ini hidup di dunia sebentar. Kita ini akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu harus tahu, Allah Tuhan yang kita sembah itu Maha mengetahui apa saja perbuatan kita, positifkah negatifkah, Allah Maha mengetahui. Ingat kamu kira kamu bebas berselancar, jangan membuka konten-konten negatif. Itu kamu akan rusak sendiri. Jangan kamu habiskan main game online. Jangan kamu habiskan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kamu masih masa belajar. Kita sebagai orang tua harus mengingatkan bahwasanya Allah Maha mengawasi. Dibangun karakter keimanannya, kepercayaannya, bahwa apa yang dia lakukan diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga silakan ditanamkan moral, kepercayaan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dia berhati-hati. Ini sikap pendidik yang bagaimana menumbuhkan karakter.
itu memberikan pengakuan karakter keimanan. Kemudian karakternya belajar, diberikan kepercayaan oleh orang tuanya, akan lebih bergairah dalam belajar tanpa rasa takut akan kegagalan atau berbuat salah, karena gagal dan salah adalah kewajaran dalam proses belajar. Ayo nak, coba nak, kamu masa oleh Allah, jadi selalu kaitkan dengan Allah. Kita ini diberikan akal yang sama oleh Allah, diberikan panca indera yang sama, diberikan karunia yang sama, diberikan kelebihan, banyak sekali kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa temanmu bisa, kamu tidak bisa? Yang tinggal kamu kurang fokus, nak. Kamu harus belajar. Ayo, kurangi mainnya. Jadi jangan di stop dulu mainnya, Bu. Dia akan kemudian mulai mendengarkan. Dan kita, tentu kita akan terus diawasi. Makanya Bapak dan Ibu, kita kadang-kadang walaupun itu ruangan kita terbatas barangkali, anak-anak kita jangan diberikan dia belajar sendiri. Belajarnya harus dia belajar di tempat terbuka yang di bawah pengawasan kita, supaya kita lihat betul tidak dia ini ketika dia belajar itu. Walaupun kadang-kadang kita harus menghormati juga, ketika dia belajar sama kita, jangan bikin gaduh karena dia akan terganggu pembelajarannya. Nah ini. Jadi harus dimotivasi untuk selalu belajar. Kemudian apa? Tidak kalah penting, alhamdulillah, di anak emas kita sudah menerapkan bagaimana menumbuhkan karakter bakatnya, potensi diri. Kita sudah belajar multiple intelligence research, yaitu program MIR, yang mana memang setiap tahun kita selalu ada tes MIR, agar kita mengetahui perkembangan potensi yang bakat pada anak-anak kita. Oleh sebab itu kemudian kita bekerja sama antara guru dengan orang tua, apa yang patut distimulus pada perkembangan anak kita saat ini. Lalu berikutnya adalah Bapak dan Ibu yang tidak bagaimana menjaga karakter Gen Z itu. Tadi bagaimana menumbuhkan, sekarang bagaimana menjaga karakter Gen Z itu. Para pakar memberikan penjelasan, yaitu perlunya kebersamaan. Kebersamaan. Jadi tidak cukup hanya dengan memberikan kepercayaan saja, tapi kita harus ada pembersamaan dengan anak-anak kita ini. Kita khawatir mereka melakukan penyimpangan akibat pengaruh dari kebebasan internet tersebut. Kita nggak tahu. Maka kata Rasulullah SAW, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ma yukhalil. Kita juga harus melihat komunitas dari anak-anak kita, bergaul sama siapa dia, chattingan sama siapa dia, grupnya sama siapa gitu. Nah ini kita nggak ada salahnya sebagai orang tua harus memeriksa teman-teman. Karena yang namanya anak-anak dia polos-polos saja, yang penting asyik, seirama dengan keinginannya, dia akan seperti itu. Maka dengan adanya pembersamaan setelah pemberian kepercayaan, diharapkan karakter-karakter anak yang tumbuh akan lebih terjaga dari penyimpangan-penyimpangan akibat pengaruh-pengaruh buruk di media internet, sehingga akan terjaga karakter imannya, karakter belajarnya, dan karakter bakatnya.
Pembersamaan ini ya tidak dapat disamaartikan dengan pengawasan ketat, bukan itu dia maksudnya, sehingga mengganggu kebebasan anak. Ya, jadi bukan waskat nih, pengawasan melekat, bukan itu. Ya. Tapi dengan membersamai anak ketika berselancar di dunia internet, diharapkan orang tua mengetahui ya, aktivitas anak, sehingga orang tua dapat memberikan perhatian, mendengar, kemudian menjawab pertanyaan anak, berdiskusi. Nah, ini apa ya? Kita harus tumbuhkan diskusi. Ya, bila perlu juga ya ketika anak sedang belajar, perlu kita itu bagaimana nak jawabannya, bagaimana aplikasi atau kamu pahami apa dari yang dijelaskan tadi oleh guru. Nah, jadi kita berusaha untuk memberikan empati, ya, mengarahkan, ya, membimbing, dan banyak hal yang dapat dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Kita ini sekarang, Bapak dan Ibu, ya, masih pandemi ya. Pemerintah ya belum sepenuhnya memberikan kebebasan pada sekolah untuk offline. Ya. Maka hal yang seperti ini perlu kami sampaikan. Ya, untuk membersamai ya, anak-anaknya dengan ya, bagaimana menjaga karakter belajar mereka. Ya, yang mana ya, dunia internet adalah dunia yang menarik, ya, bisa menimbulkan rasa penasaran dan bisa meningkatkan ya, kelebihan-kelebihan yang lainnya. Ya. Jadi yang kita khawatir jangan sampai anak kita ini lupa dengan waktunya. Ya. La qadarullah kemudian menjadi kecanduan. Tempoh hari pernah kita belajar dari ya, guru kita Ibu Eli Risman, ya, psikolog. Ya. Beberapa tahun yang lalu kita ya, saya sampai sekarang itu ya tidak ya pernah hilang dari ingatan saya. Yang kita takut narkolema. Ya, narkolema ini narkoba lewat mata. Ini luar biasa, lebih parah karena yang diserang di otak kita itu adalah dopamin. Ya, kecanduan yang susah nanti untuk mengobatinya. Susah itu mengobatinya. Kecanduan media internet antaranya adalah kecanduan game online ini. Na'udzubillah min dzalik. Jadi anak kita tidak bisa lepas mana-mana, Pak. Jangan senang, Pak, Ibu. Ya, jangan senang kalau anak-anak kita itu lalu anteng, tenang. Jangan tenang. Ini bahaya. Ya, kita harus sama-sama, ya, bagaimana kita memperbaikinya, karena kita tidak lepas daripada yang online, ya, aktivitas online ini. Nah, maka yang perlu kita ya, lakukan menemukan potensi ya, anak berupa bakat dari anak-anak kita ini. Entah apa itu kesenangannya. Ya, kita menemukan bersama-sama lalu kita diskusikan antara ya antum di rumah dan gurunya. Anak saya kok senangnya sini ya. Apa yang perlu saya ya lakukan? Nah, ini kita kebersamaan. Ya, membersamai ini bukan berarti kemudian harus tadi itu protektif yang tinggi, yang selalu pembawaan adalah ya, curiga saja. Nah, ini Bapak dan Ibu ini. Lalu ya kita harus juga diingatkan terhadap ini, yaitu awas kecenderungan gadget ini. Ya, bahwa generasi Z ini, Gen Z ini merupakan ya, generasi yang terbiasa serba digital dan serba internet ini, bersosial media dengan macam bentuknya, namanya juga macam-macam, ada WhatsApp, ada
Telegram, ada Instagram, ada Facebook, macam-macam bentuknya. Macam-macam bentuknya. Ibarat seperti makanan yang banyak lauk pauknya. Ya, kita pun mau tidak mau harus ikut belajar. Ada jangan kemudian tertipu. Dan kita ya khawatir akan adanya kecanduan. Apa ya yang namanya dinamakan kecanduan? Yaitu apa? Seseorang bermain game ya online hingga lupa sholat misalnya, lupa makan, makannya selalu terlambat, mandinya tidak teratur, semuanya serba cuek ya, dan jika dijauhkan gadgetnya langsung dia bereaksi, dia melawan, ya, berontak, marah, ya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ini kasusnya jangan dianggap remeh kecanduan ini. Ya, bagaimana cara mengatasinya? Yaitu ya kebersamaan, ya. Kemudian jangan juga tergesa-gesa menyimpulkan bahwa anak kita telah kecanduan gadget, juga jangan sampai ini. Atau kecanduan game, ya. Jika diukur dengan waktu ukuran gadget, maka anak kita lebih menyukai ya bermain dengan gadgetnya. Oleh sebab itu ya, kita ya harus juga bersinergi dengan guru di sekolahnya, dengan ya teman-temannya, para orang tua, ya, agar ya kita bisa ya harus mensterilisasi ya. Ya, alhamdulillah min dzalik ya, anak diselesaikan dari dunia internet ya, baik itu bentuknya pelarangan, ancaman, hukuman atau sejenisnya. Hal ini akan yang kita khawatirkan justru akan melukai ya fitrah anak, dan yang khawatir akan menjadi tidak tumbuhnya karakter anak tersebut. Maka kita harus ya harus mempunyai kiat bersama. Kiat bersama, ya, duduk bersama, ya, antara kita sebagai orang tua, bagaimana kita menghadapi anak-anak kita. Tadi pagi, ya, alhamdulillah saya terinspirasi juga untuk menyampaikan hal ini. Ya, ada anak jamaah yang masya Allah yang mempunyai kecerdasan, ya kan, tapi ya dipondokkan, namun dia sering ingin minta pulang dan selalu punya alasan, berbagai macam-macam alasan. Saya bilang yang alhamdulillah kemudian orang tuanya membawa juga ke psikolog atau psikiater ya, yang masya Allah jawabannya saya dari tadi itu penasaran juga ya, yang memberikan banyak solusi yang positif, yang tidak lain ialah ya punya perhatian penuh terhadap anak tersebut dan jangan cepat menghukumi. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua harus tahu ya dunia sekarang, dunia Gen Z yang mana kita harus membersamai mereka. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Rasulullah SAW, ya, bi amri dunyakum, ya, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Beberapa ya hadis hadis kursi, innani khalaqtu ibadi hunafa, ya, sesungguhnya aku telah menciptakan ya hamba-hambaku dalam keadaan hanif, condong kepada tauhid, ya. Talathum asyayatin an dinihim, cuma kemudian setan-setan menyesatkan mereka dari agamanya. Wa iyyadubillah, kalau seandainya gadget ini menjadi syaitan-syaitan yang bagi anak-anak kita ya menyesatkan ya kemana arah hidupnya. Ya, sebab itu kitalah sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai guru ya harus membimbing mereka. Demikian barangkali, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.